kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional rakyat Indonesia, apalagi Solo Raya. Kita wajib, harus hukumnya wajib untuk mengajak rezim sekarang ini pulang kondur ke Solo. Kita itu sudah bergerak, saya pribadi sudah bergerak per tanggal 10 November tahun 2021. Lebih mantap, lebih kuat kalau rakyat cawe-cawe ikut cawe-cawe ketimbang Pak Jokowi sebagai Presiden RI yang ikut cawe-cawe. Beliau bisa cawe-cawe, kita lebih bisa cawe-cawe sebagai rakyat Indonesia. Sekarang ini 9 tahun kekuasaan Jokowi ini lebih parah. KKN, ya kan, anaknya jadi wali kota, ya kan, mantunya jadi wali kota. Zaman Pak Harto tuh, iya nggak ada. Baru terakhir, Mbak Tutu jadi Menteri Sosial. Tidak ada opsi lain hari ini kecuali kita sama-sama turun ke jalan untuk merebut kedaulatan rakyat dengan cara people power. Allahu Akbar. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Saya berpikir untuk saat ini memang harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade ya. Harus di-upgrade lewat rakyat-rakyat Indonesia, yaitu semacam kita menggerakkan harus people power. People power ini harus dilaksanakan sesegera mungkin karena kita mengkritisi rezim yang sudah tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat kita, sehingga harus segera dieksekusi. Dengan adanya people power ini harus diawali dari Solo. Solo ini merupakan barometer nasional. Kita sebagai support system, support control untuk NKRI ini, jadi kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus segera mengajak rezim sekarang ini harus pulang kondur ke Solo. Harus diusahakan, kita harus wajib, warga Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi Solo Raya, kita wajib, harus hukumnya wajib untuk mengajak rezim sekarang ini pulang kondur ke Solo. Semoga sepakat untuk rakyat-rakyat kita ini. Ada yang bilang Mbak Wuri ini sudah menyiapkan mobil. Kalau Jokowi lengser, diturunkan atau digulingkan untuk Jokowi pulang ke Solo. Nah, ini orang Solo gimana? Kok sampai segitunya itu gimana tuh? Justru statement saya ngajak Pak Jokowi turun mundur pulang ke Solo. Itu karena saya merasa sayang, saya cinta sama Pak Jokowi sebagai saya pribadi sebagai masyarakat Solo. Karena apa? Lebih baik itu mengundurkan diri daripada diundurkan semua rakyat Indonesia yang sudah tidak apa istilahnya nggak percaya ataupun sudah tidak ini klik sama kepemimpinannya, ya tidak percaya. Kalau di Semarang orang wes wegah ya betul. Sudah tidak percaya sama kepemimpinannya Bapak Jokowi yang sekarang ini. Banyak keluh-kesah di mana-mana yang luar biasa. Iya. Hebat kan, jadi ini orang ini walaupun udah pasti sih kalau Jokowi terjadi mundur juga atau dimundurkan, kalau pulang aja nggak jadi Mbak Wuri. Lebih punya marwah. Kalau menurut saya tuh Pak Jokowi kalau mundur secara kesadaran diri sendiri ya itu akan mempunyai marwah, akan lebih dihormati, dihargai seluruh rakyat Indonesia daripada nanti rakyat Indonesia istilahnya bahasanya ngamuk ya, ngamuk. Karena apa? Emosi dan ngamuk yang terjadi nanti apa efeknya akan menjadi people power itu yang dirasakan, yang ditakutkan itu di sini. Kita itu sudah bergerak, saya pribadi sudah bergerak per tanggal 10 November tahun 2021. Itu sudah saya bergerak melihat kondisi NKRI ini sudah tidak baik, sudah tidak nyaman untuk kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, yang dulunya gemah Ripah Lojinawi, sekarang dipimpin dengan
otomatis pimpinan penguasa yang oportunis ini sudah tidak berpihak pada masyarakat, kita wajib untuk mulai dari sekarang harus mulai untuk people power dan pergerakan harus segera dikompakkan, sinergi sama kaum buruh, masyarakat, mahasiswa, juga pengusaha-pengusaha yang memang notabene nanti mengharapkan untuk perubahan untuk presiden ke depannya lebih baik lagi. Dengan statementnya Pak Jokowi yang istilahnya cawe-cawe, justru membuat rakyat Indonesia ini semakin gerah, semakin tidak respon, tidak respect. Saya semaksimal mungkin sama rakyat-rakyat Indonesia, terutama Solo, juga teman-teman simpul relawan pergerakan saya sudah mulai bergerak untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Karena sudah nggak nyaman kalau ikut cawe-cawe. Kita sebagai rakyat Indonesia juga bisa ikut cawe-cawe untuk mengharapkan negara ini lebih kedepannya lebih bisa mendapatkan pemimpin presiden RI yang untuk tahun 2024 akan lebih baik lagi. Lebih mantap, lebih kuat kalau rakyat cawe-cawe ikut cawe-cawe ketimbang Pak Jokowi sebagai presiden RI yang ikut cawe-cawe. Beliau bisa cawe-cawe, kita lebih bisa cawe-cawe sebagai rakyat Indonesia. Ada nasihat nggak? Satu buat Jokowi, dua buat rakyat Indonesia. Apa nasihatnya? Kalau saya untuk Bapak Jokowi, sudah gini aja Bapak Jokowi untuk kedepannya cawe-cawenya itu agak dihentikan lah. Kita masyarakat tuh juga nggak mau dibodohin, juga tidak bodoh. Kita tuh masyarakat Indonesia cerdas kok. Cerdas dan tahu paham akan politik untuk perubahan perkembangan kedepannya tuh seperti apa. Bila mana Pak Jokowi tetap istilahnya masih memimpin, itu paham betul rakyat masyarakat Indonesia itu paham betul efek dari itu semua. Jadi dengan sangat mohon jangan terlalu banyak ikut cawe-cawe nyun sewu Pak Jokowi, bukan seperti itu. Rakyat Indonesia juga akan lebih bisa tergerak hatinya, juga lebih bisa ikut cawe-cawe. Lebih ngeri nanti kalau rakyat Indonesia sudah gerak, sudah people power, berarti itu tandanya merupakan cawe-cawenya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Good. Ya. Itu buat Pak Jokowi, buat rakyat Indonesia apa pesannya? Untuk rakyat khususnya Indonesia, emak-emak. Khususnya untuk emak-emak. Ya kita tetap harus bersinergi, berkolaborasi di mana melihat kondisi NKRI ini, apalagi kita sebagai emak-emak harus melek politik, kedepannya harus lebih ini ya, geraknya itu harus ke depan sebagai istilahnya maju ke depan, pantang mundur, tetap maju terus. Nah, seperti itu. Jadi nanti kolaborasi yang kuat, yang erat dari grassroots, dari bawah ke tengah sampai atas, emak-emaknya ini biar bisa solid, bisa menggerakkan semuanya. Dan itu semua dilakukan untuk masa depan Indonesia lebih baik. Ya, masa untuk depan anak cucu kita. Betul, itu yang saya harapkan. Mantap. Ini kan Solo tempatnya lahir Jokowi, ya kan, dan pernah menjadi wali kota, kemudian pindah ke Jakarta dan kemudian jadi presiden. Tapi kalau misalnya hari ini masyarakat Solo dan berbagai tokoh, Pak Amin hadir hari ini, saya optimis, ya kan, karena dulu Pak Harto begitu kuat. Toh bisa akhirnya jatuh juga 32 tahun. Nah, sekarang ini 9 tahun kekuasaan Jokowi ini lebih parah. KKN, ya kan, anaknya jadi wali kota, ya kan, mantunya jadi wali kota. Zaman Pak Harto tuh, iya nggak ada. Baru terakhir, waktu itu jadi menteri sosial. Ya itu pun disuruh akhir-akhir. Nah, sekarang kan Pak Jokowi kan tidak. Korupsi, hutang, ya kan, kerusakan ini semakin parahnya. Jadi saya hari ini, ya kan, menghimbau kepada kita semua, kita sadar bahwa negeri ini menuju kepada kehancuran. Kenapa kehancuran? Karena satu, korupsi semakin besar, KKN semakin kuat, lalu kemudian kemarin saja bikin IKN itu, investor tidak datang, malah ngajak ke Singapura, orang Singapura mau datang ke sana. Ini kan sama saja dengan menjual negeri ini ke pihak asing, ya kan? Nah, jadi saya kira saya direktur gerakan perubahan, ya kan, dan juga ini dari Hizbullah Indonesia, ya mengajak semua teman-teman agar supaya kita semua tidak ada opsi lain hari ini kecuali kita sama-sama turun ke jalan untuk merebut kedaulatan rakyat dengan cara people power. Allahu Akbar.